Assalamualaikum sahabat. Bayangkan seorang anak yang dulunya hidup miskin bersama ibunya, kini bergelimang harta setelah menjadi PNS. Namun kesuksesan membuatnya lupa akan pengorbanan sang bunda. Suatu hari, sang ibu yang kelaparan datang meminta sedikit beras. Namun ia justru mendapatkan perlakuan keji dari anaknya. Bahkan, air cucian piring menjadi balasan kasih sayang seorang ibu. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah pilu seorang anak durhaka yang akan merasakan azab pedih akibat perbuatannya. Apakah penyesalan akan datang sebelum semuanya terlambat? Simak kisah selengkapnya yang akan menguras air matamu. Mentari pagi menyengat kulit, terasa membakar ubun-ubun. Di sebuah gubuk reyot berdinding anyaman bambu yang lapuk, seorang wanita renta bernama Sukma menggeliat pelan. Usianya telah senja, keriput menghiasi wajahnya bagai lukisan kehidupan penuh perjuangan. Tulang-tulangnya terasa linuk, sisa-sisa kerja keras masa lalu. Namun, ada satu nama yang selalu terukir di hatinya, mengalahkan segala rasa sakit. Ardi, putra semata wayangnya. Dulu, gubuk ini menjadi saksi bisu kemiskinan mereka. Sukma bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu di sawah, apa saja demi sesuap nasi untuk dirinya dan Ardi. Ardi kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penurut. Setiap malam, di bawah rembulan yang menerangi kegelapan, Sukma selalu menyelipkan doa agar kelak Ardi bisa mengangkat derajat hidup mereka. "Ibu ingin kamu tidak merasakan pahitnya kemiskinan seperti kita," ujar Sukma sambil dengan lembut mengusap rambut Ardi. "Iya Bu, kalau Ardi sudah besar dan punya uang banyak, aku akan membangun rumah yang layak untuk ibu. Ibu tidak perlu lagi bekerja," jawab Ardi dengan mata berbinar penuh semangat. Janji polos itu menjadi penyemangat bagi Sukma. Ia rela menahan lapar demi memastikan Ardi bisa makan kenyang dan terus bekerja keras. Waktu terus bergulir, doa Sukma pun terjawab. Ardi berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang dan diterima bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Kabar bahagia itu membuat Sukma tak henti-hentinya menangis bahagia. Awalnya Ardi masih sering mengunjungi ibunya, membawa sedikit oleh-oleh dan menceritakan pengalamannya di kantor. Sukma mendengarkan dengan penuh kebanggaan, matanya berbinar melihat putranya tumbuh sukses. Namun, seiring waktu, kunjungan Ardi mulai berkurang. Kesibukan pekerjaan menjadi alasannya meski hati Sukma semakin merindu. Kemudian datanglah kabar pernikahan Ardi dengan seorang wanita bernama Ratna. Sukma bahagia mendengar berita itu, berharap menantu bisa menjadi teman dan penghibur di hari tuanya. Namun setelah pernikahan, Ardi semakin jarang pulang. Ia lebih memilih menghabis waktunya di rumah mewah bersama Ratna. Sukma hanya bisa melihat foto-foto pernikahan Ardi dari kejauhan, tersenyum getir menahan kerinduan. Rumah mewah Ardi kini berdiri megah di pusat kota, jauh berbeda dengan gubuk Sukma yang semakin lapuk dimakan usia. Dunia mereka kini terasa sangat jauh, terpisah oleh jurang antara kemewahan dan kesederhanaan. Sukma terus berdoa untuk kebahagiaan, namun hati Ardi tampak lalai, seolah melupakan masa-masa sulit bersama ibunya. Di tengah kemewahan dan gemerlap hidup yang dinikmati bersama Ratna, Ardi mulai menjaga jarak dari Sukma. Ia merasa malu dengan kesederhanaan dan penampilan ibunya yang tampak kampungan di mata teman dan istrinya. Setiap kali Sukma menelepon, Ardi menjawab seadanya dengan nada buru-buru. Ratna bahkan tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada Sukma. "Ibu, kamu itu terlalu sering datang. Kita ini orang berada, malu dilihat tetangga," kata Ratna suatu malam sambil mengerutkan kening. Ardi, Bipenhalunafs, tak berani membantah. Terperangkap di antara dua wanita yang seharusnya ia sayangi, kilauan duniawi telah membutakan hatinya, membuatnya memilih menyenangkan Ratna daripada menghormati Sukma. Janji-janji masa kecil seakan lenyap, tertelan oleh keserakahan. Di gubuk Sukma yang semakin memprihatinkan, hari-harinya berlalu penuh rindu. Ia hanya bisa memandangi foto Ardi kecil yang tergantung di dinding reyot, sambil berdoa, "Ya Allah, jagalah anakku. Semoga ia selalu dalam lindunganmu." Namun ekonomi Sukma makin sulit. Usianya yang lanjut membuatnya tak mampu bekerja seperti dulu. Tabungannya habis, beras pun semakin menipis, perutnya sering keroncongan, namun ia berusaha tegar demi tak membebani pikiran Ardi. Dalam keputusasaan, Sukma pun memberanikan diri untuk pergi ke rumah Ardi, berharap putranya masih memiliki sedikit belas kasihan untuk sang bunda. Dengan langkah tertatih di bawah terik matahari, Sukma berjalan menuju rumah mewah Ardi. Jarak antara gubuknya dan rumah Ardi terasa begitu jauh, seolah menggambarkan jurang di antara hati mereka.
Setibanya di gerbang tinggi rumah Ardi, Sukma merasa kecil dan asing. Dengan jantung berdebar, ia menekan bel. Tak lama seorang pembantu membuka pintu dengan wajah tanpa ekspresi. "Ada perlu apa, Nek?" tanya pembantu itu dengan nada ketus. Saya aku ibunya Ardi," jawab Sukma dengan suara pelan, sedikit gemetar. Pembantu itu memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan, lalu berkata, "Oh, ibunya Bapak." Setelah sebentar, Ratna muncul dengan wajah masam. "Ada apa lagi ibu datang ke sini? Bukankah sudah saya bilang jangan sering-sering datang?" ujar Ratna dengan nada tinggi, tanpa sedikit pun rasa hormat. Hati Sukma semakin perih, namun ia berusaha tegar. "Nak Ratna, maafkan ibu kalau mengganggu. Ibu sedang tidak punya beras dan uang untuk makan. Kalau Ardi ada sedikit beras, walau hanya 1 liter, bisa ibu bawa pulang untuk hari ini?" pinta Sukma lirih sambil menahan air mata. Mendengar permintaan itu, Ratna tertawa sinis. "Minta beras? Ibu pikir kami ini amal? Suami saya kerja keras, bukan untuk menghidupi orang malas seperti ibu." Tak lama kemudian, Ardi muncul dari dalam rumah dengan wajah kesal. "Ibu, sudah kukatakan jangan sering-sering datang. Malu aku sama teman-teman dan tetangga," bentak Ardi tanpa mempedulikan kondisi Sukma. Sukma semakin terisak, hatinya hancur mendengar perkataan putranya. Tanpa menjawab, Ardi dengan kasar menarik tangan Ratna masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat meninggalkan Sukma terpaku dengan hati yang remuk. Sejak saat itu, Sukma terus menanti kedatangan Ardi, hari-harinya dipenuhi rindu dan harapan, namun waktu berlalu tanpa kehadiran putranya. Kondisi ekonomi Sukma makin sulit, dan ia semakin tertekan. Pada akhirnya, Sukma memberanikan diri pergi ke rumah Ardi untuk meminta sedikit bantuan. Sesampainya di depan gerbang yang megah dan dingin, Sukma menekan bel. Pembantu menjawab, "Ada perlu apa?" Dengan suara gemetar, Sukma berkata, "Saya ibunya Ardi. Tolong, jika ada beras sedikit, bisa ibu ambil?" Namun sambutan di sana sangat dingin. Ratna mengejek, "Minta beras, ibu itu beban, tidak ada gunanya." Tak lama kemudian, Ardi muncul dan dengan nada meninggi berkata, "Ibu, sudah kukatakan jangan datang. Aku malu dilihat teman-teman." Dalam keputusasaan, Ardi kembali membuka pintu dan, dengan penuh kemarahan, membawa seember air cucian piring yang kotor dan berbau. Tanpa belas kasihan, ia menyiramkan seluruh air itu ke tubuh Sukma yang renta. Air kotor itu membasahi seluruh tubuh Sukma, bercampur dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Sukma menjerit tertahan, merasa malu, sakit hati, dan hancur karena perlakuan putranya yang tak berperasaan. Dengan perasaan hancur, Sukma berbalik dan berjalan gontai menuju gubuknya, sementara Ratna dan Ardi menutup pintu, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Hidup Ardi dan Ratna kini dipenuhi kemewahan, namun bayangan keangkuhan dan lupa akan pengorbanan Sukma selalu menghantui. Waktu bergulir dan suatu ketika kesehatan Ardi mulai menurun. Tubuhnya mulai diserang penyakit yang mengerikan, bisul-bisul dan ruam merah yang menyakitkan. Bau tidak sedap menguar dari tubuhnya. Teman-temannya menjauh, dan bahkan Ratna mulai menjauh, merasa jijik dengan kondisi suaminya. Di tengah penderitaan itu, Ardi mulai mengenang kebaikan Sukma di masa lalu, pelukan hangat, nasihat penuh kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas sang ibu. Di malam yang sunyi, Ardi terbangun dengan keringat dingin, tersentuh oleh bayangan wajah Sukma. Penyesalan yang mendalam pun menggerogoti hatinya. "Dadaku, maafkan aku, Bu. Aku anak durhaka," lirih Ardi dengan suara serak, meneteskan air mata penyesalan. Dengan tekad yang tersisa, Ardi bangkit dari tempat tidur, walaupun tubuhnya lemah, dan berusaha berjalan meninggalkan rumah mewahnya menuju gubuk Sukma. Setiap langkah terasa berat, namun semakin ia melangkah, semakin rasa penyesalan menggerogoti hatinya. Di depan gubuk Reot, ia mengetuk pintu dengan lemah, berharap masih ada kesempatan untuk meminta maaf. Namun seorang tetangga menyampaikan kabar duka bahwa Sukma telah meninggal dunia seminggu yang lalu akibat kelaparan dan penderitaan. Tak sanggup menahan duka, Ardi pun terjatuh lemas di tanah. Air matanya mengalir deras, mengenang betapa ia telah menyia-nyiakan kasih sayang seorang ibu yang begitu besar. Di pemakaman sederhana, Ardi berlutut di depan nisan bertuliskan Sukma dan meratap, "Ibu, maafkan aku sudah menyakiti hatimu." Penyesalan mendalam itu akan terus menghantui Ardi sebagai pelajaran pahit bahwa kesombongan dan durhaka terhadap ibu akan mendatangkan azab yang pedih.
Kisah Ardi menjadi pengingat bagi semua bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta dan kemewahan, melainkan pada kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua. Jika ada pelajaran yang bisa kita ambil, biarlah itu adalah pentingnya berbakti dan merawat mereka yang telah mengorbankan segalanya demi kita. Terima kasih telah menyimak kisah penuh duka dan penyesalan ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk memberikan like, tuliskan komentarmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.